Islamofobia yang terus berulang. Nah, saya ingin mungkin mengawali pertanyaan kepada Ustadz Ismail tentang apa yang tadi disebut dengan HAM, kemudian antisemit dan juga Islamofobia. Mengapa ada perlakuan berbeda dari masyarakat Eropa, Ustadz? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ustaz Asbi, Mas Moderator dan pemirsa yang budiman, eh, munculnya atau berkembangnya Islamofobia di Barat ini saya kira dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah ada pragmatisme politik. Pragmatisme politik pragmatisme politik itu artinya bahwa mereka melakukan itu untuk sebuah kepentingan politik. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Ustaz Hasbi bahwa jika mereka ingin ingin mendapatkan dukungan, ingin mendapatkan simpati dari masyarakat pemilih eh, di di negara itu, maka dia harus harus menunjukkan sikap-sikap ekstrim gitu. Dan saya kira ini juga dilakukan hal serupa oleh politikus India yang baru lalu juga dengan keras menghina Nabi. Itu bagian dari garis politik mereka gitu untuk meraih dukungan militan Hindu. Dan cara itu cukup manjur di negara bagian tertentu di India, mereka mendapatkan suara cukup besar gitu. Dan tadi juga sudah dikatakan bahwa sejak beberapa tahun terakhir memang ada peningkatan suara yang diperoleh oleh kelompok ekstrim atau oleh partai-partai kanan ekstrim kanan yang mengeksploitasi kebencian terhadap Islam dalam hal ini gitu. Kita ingat ada politikus Belanda siapa namanya itu kan juga Geert Wilders. akhirnya dia terpilih kan ya, terpilih menjadi anggota parlemen padahal sebelumnya tidak gitu. Itu saya kira yang pertama itu. Kemudian yang kedua, eh, ini dipicu oleh semacam semacam ini eh, dendam yang terpendam ya. Eh, Sejarah hubungan antara Islam dan Barat itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah hubungan antara Islam dan Kristen. Eh, kita tahu bahwa eh, hubungan antara Kristen dan Islam itu adalah hubungan yang penuh dengan dinamika, dan di antara dinamika yang terjadi di antara hubungan dua agama besar itu adalah konflik ya, konflik yang dipicu oleh tentu saja oleh berbagai kepentingan, di antara ada kepentingan teologis, ada kepentingan ideologis dan kepentingan politis yang saya kira dalam catatan sejarahnya itu tak pernah bisa melupakan perang salib yang disebut-sebut berjalan lebih dari 200 tahun gitu. Uh, Silih berganti mengalahkan. Tetapi kekalahan atau ditaklukkannya Konstantinopel itu menjadi catatan tersendiri buat mereka. Itu bagi kaum Nasrani itu adalah simbol ya. Simbol Konstantinopel itu simbol. Dan ketika akhirnya bisa ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, itu eh, sebuah aib yang tak terperikan, dan ini membuat sebutlah kalau dalam bahasa mereka itu luka yang sangat dalam, eh, bahwa mereka pernah dipermalukan di dalam pentas sejarah, ditandai dengan takluknya Konstantinopel di tangan umat Islam itu. Karenanya eh, dendam tersembunyi ini bisa sekali waktu meletup itu dengan berbagai ekspresi ya. Ekspresinya itu ada yang ekspresi secara vulgar seperti yang dilakukan oleh Rasmus Paludan itu, tapi ada juga
yang dengan sebuah narasi-narasi yang pejoratif itu. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Macron. Dia bilang bahwa uh, negara tidak bisa mengambil tindakan karena itu bagian dari ekspresi gitu. Kelihatannya masuk akal ya, sound good gitu ya. Tapi mengapa di saat yang sama kok Prancis melarang pemakaian purda? Jika jika dia memang sedang melindungi kebebasan berekspresi, mestinya purda itu juga harus dianggap sebagai bagian dari ekspresi. Kenapa itu tidak? Kenapa itu dilarang? Kenapa itu tidak dibiarkan? Itu. Jadi nyata nyata sekali bahwa ada standar ganda, ada hipokrisme di situ. Nah, hipokrisme itu tidak bisa menyembunyikan kebencian yang terpendam tadi itu, yang bertumpu pada dendam sejarah yang sudah sangat lama di masa lalu. Itu. Nah, ini faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga adalah saya kira di situ bercampur ya antara antara kesalahpahaman, ketidakpahaman, ya itu bercampur. Kesalahpahaman itu disebabkan oleh propaganda yang buruk terhadap Islam di negara-negara Eropa, di negara-negara Barat pada umumnya. Itu. Seperti misalnya saya kira apa yang terjadi di Amerika pada peristiwa 9/11 itu cukup berpengaruh buat mereka yang memang awam terhadap kondisi politik, termasuk juga awam terhadap uh, Islam itu sendiri. Ketika Bush mengatakan bahwa WTC itu diserang oleh kelompok teroris dan kelompok teroris itu adalah Al-Qaeda dan Al-Qaeda dipimpin oleh Osama bin Laden dan Osama bin Laden itu adalah orang Islam. Al-Qaeda juga kelompok Islam dan sekarang bersembunyi di Afghanistan, negara Islam. Itu semua serba Islam. Itu. Maka orang membayangkan betapa kejamnya kelompok Islam, orang Islam, sampai menghancurkan dua bangunan besar dan menimbulkan sekian ribu kematian. Eh, jadi kesalahpaham dan ketidakpahaman itu bercampur aduk oleh karena memang eh, ada propaganda buruk terhadap Islam dan juga oleh karena edukasi yang tidak mencukupi pada masyarakat Barat. Eh, di tengah di tengah di tengah skeptisisme terhadap agama, ya jangan lagi agama Islam, agama Kristen yang relatif sebenarnya dominan di Barat pun mereka tidak terlalu paham kan gitu. Jadi skeptisme terhadap agama itu membuat akhirnya mereka juga ignore terhadap pengertian-pengertian agama. Akhirnya yang dia tangkap itu hanyalah fenomena-fenomena luar yang sebagainya dipengaruhi oleh para politikus culas macam George Bush tadi itu gitu. Padahal sejatinya kan yang menghancurkan WTC itu bukan Al-Qaeda atau bukan kelompok Islam. Banyak sumber-sumber independen di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, di antaranya yang pernah saya sampaikan itu Dave Von Cleese dan beserta dengan kelompok kritis di Amerika itu mengungkap melalui satu keping CD In Plain Sight judulnya bahwa sesungguhnya yang menghancurkan WTC itu tak lain adalah Bush administration sendiri. Data-datanya sangat lengkap dan sangat valid itu. Tetapi kan selalu saja di mana tempat informasi resmi melalui media mainstream itu yang lebih banyak dipercaya oleh publik ketimbang informasi meski benar, tetapi dia mengalir melalui jalur non mainstream itu hanya dipercaya oleh sebagian kecil masyarakat itu. Itu pun juga yang menerima informasi itu. Jadi ini faktor yang ketiga gitu. Dan faktor yang keempat saya kira uh, ini bukti kesekian betapa bahwa umat Islam itu dalam keadaan sangat lemah. Apa sih susahnya menghabisi orang macam Paludan ini? Nggak ada susahnya kan? Iya, Uh, betul. Sebagaimana juga akhirnya redaksi Charles Hebdo dihajar kan? Iya, Jadi, jadi umat Islam itu memang ada
ada banyak 1,7 miliar gitu. Mm-mm. Tetapi 1,7 miliar yang kalau digambar oleh baginda Rasulullah SAW itu seperti buih, Mm-mm. husaun ka husa isail gitu. Kapal yang lewat di tengah samudra itu tidak pernah menghitung buih, karena buih itu sebanyak apapun tidak akan pernah membahayakan eh, pelayaran. Yang mereka hitung adalah karang. Tuh. Jadi umat Islam itu seperti buih. Karena itu sekarang ini sudah hampir tidak ada rasa takut dari kekuatan politik manapun di muka bumi ini terhadap kekuatan politik Islam. Meskipun cuma umat Islam itu sangat sangat besar, 1,7 miliar itu menjadi entitas agama terbesar di dunia, lebih daripada Kristen Katolik yang kurang lebih sekitar 1,1 miliar, Kristen Protestan yang kurang lebih sekitar 700 juta, Hindu kurang lebih 1 miliar, Buddha kurang lebih 400 juta gitu. Tetapi tapi ini besar dalam jumlah, sementara kecil di dalam kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan militer, semuanya itu eh, Barat tahu bahwa kekuatan Islam itu adalah kekuatan yang tercerai-berai, bukan kekuatan yang consolidated gitu. Kalau consolidated mereka tahu bahwa ini kekuatan sangat besar. Tapi ketika ini menjadi kekuatan yang tercerai-berai, maka ibarat sapu lidi itu sangat mudah dipatahkan satu persatu. Kalau dipatahkan sak gembyok diikat erat itu memang susah itu. Nah, jadi ini bukti bahwa umat Islam itu sangat lemah. Karena sangat lemah itulah maka penghinaan itu berulang terjadi. Karena tidak ada hukuman yang setimpal yang mereka rasakan gitu. Saya kira ya dalam waktu yang panjang mungkin Charlie Hebdo tidak akan pernah mau melakukan lagi. Saya kira masih terbayang kengerian yang luar biasa mereka alami ketika 8 anggota redaksi itu diberondong habis oleh seorang pemuda yang dengan senapan mesin datang lalu menghabisi mereka gitu. Mm-mm. Secara fikih kan itu memang dibolehkan ya kalau kita Iya, mengacu iya, iya. pada kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimi Rasul yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, bahwa Mm-mm. penghinaan terhadap Nabi itu bisa diambil tindakan secara langsung. Dan mungkin pemuda ini terinspirasi oleh pemahaman semacam itu, maka dia kemudian melakukan itu. Tapi itu khusus untuk pembinaan terhadap Nabi. Sementara pembinaan terhadap Mm-mm. Islam secara umum termasuk Al-Quran itu tidak ada ketentuan seperti itu. Oh. Nah, yang bisa melakukan apa? Yang bisa melawan adalah kekuatan politik Islam. Nah, kekuatan politik Islam itu sekarang ini kan wujud paling kecilnya ya negara gitu kan. Nah, dari Mm-mm. negara yang ada di dunia ini, siapa yang berani mengambil tindakan itu? Itu Turki cukup Iya. keras gitu. Tapi bagaimana Mm-mm. dengan Indonesia yang jumlah umat Islamnya sangat besar? Mm-mm. Mm-mm. Bagaimana dengan negara-negara Timur Tengah yang punya produksi minyak sangat signifikan, berpengaruh bagi dunia Barat? Gitu. Tidak Iya. ada gitu ya. Kita membayangkan seperti yang dilakukan oleh Raja Faisal dulu, ya, embargo Iya. minyak membuat Mm-mm. Eropa itu berhenti bergerak gitu. Mm-mm. Bahkan mereka harus menggilir. Hari ini nomor genap, besoknya nomor ganjil. Itu saking sepinya jalanan di Eropa itu diberitakan tahun 73 itu, jalan di Perancis itu bisa Mm. didarati oleh pesawat. Iya, Nah, iya, iya, itu iya. itu tindakan luar biasa oleh Raja Faisal. Tapi nggak ada Mm-mm. lagi setelah itu raja seperti Raja Faisal, dan Raja Faisal dan tidak berumur panjang kan karena kemudian dihabisi oleh keponakannya. Mm-mm. Nah, jadi kekuatan politik Islam ini yang ini hari tidak ada itu. Disitulah sebenarnya kalau kita berpikir tentang persatuan umat oleh daulah khilafah itu menjadi relevan untuk mewujudkan konsolidasi kekuatan umat sedemikian sehingga pembelaan terhadap muruah ya, terhadap izah, terhadap uh, dignity ya, kehormatan Islam, kehormatan Al-Quran, kehormatan Nabi itu bisa terjaga. Mm-mm. Memang ini kita menghadapi orang gila gitu. Iya, Kan? iya, iya. Sekarang kalau dipikir-pikir apa salah Al-Quran coba? Mm-mm. Sama sebagaimana juga pertanyaan apa salahnya Nabi Muhammad? Mm-mm. Lawang Iya. hidupnya itu aja dipisahkan oleh 1400 tahun gitu. Andai
andai Nabi Muhammad itu melakukan kesalahan, itu kan kesalahan yang dialami oleh manusia pada waktu itu kan, Betul. bukan manusia pada waktu sekarang gitu. Iya. Kalau Anda sekarang hidup pada masa ini, masa sekarang yang terpaut 1400 tahun, lalu apa masalahnya dengan Nabi Muhammad? Itu kalau Nabi Muhammad melakukan kesalahan loh. Mm-mm. Faktanya kan tidak. Iya, betul Lalu sekali. kenapa Anda marah-marah dan menghina begitu rupa? Kan gila itu. Mm-mm. Gila. Dan lebih gila lagi ketika itu dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Mm. Sementara penghinaan terhadap presiden, terhadap pahlawan-pahlawan mereka itu tidak boleh mereka lakukan. Mm-mm. Uh, Coba menghina Macron gitu, atau coba menghina Raja Denmark. Coba lakukan sekarang. Pasti mereka Mm-mm. akan marah kan? Iya. Kenapa tidak mereka tidak menerima itu sebagai bagian dari kebebasan ekspresi? Mm-mm. Itu. Nah, jadi ini Iya. menggila gitu. Ini gila di tengah-tengah peradaban gila dihadapi oleh pemimpin-pemimpin gila gitu. Nah, Iya, jadi iya. ini kayak begini loh, Quran dibakar itu apa masalahnya coba? Mm-mm. Ya kan? Oh, bahwa ini adalah biang dari kerusakan segala macam. Oke, anggap aja misalnya Al-Quran itu adalah sumber dari kerusakan. Lalu kerusakan apa yang ditimbulkan oleh Al-Quran? Mm-mm. Tunjukkan apa? Kerusakan ekonomi, kapitalis. Kerusakan moral, kapitalis, sekularisme. Perang terjadi di Irak, terjadi di Afghanistan, terjadi di Vietnam, terjadi di Korea, Perang Mm-mm. Dunia II, Perang Dunia I, itu semua tidak ditimbulkan oleh Al-Quran, Betul. ya kan? Mm-mm. Pembantaian 40 juta Genghis Khan bukan didorong oleh Al-Quran. Mm-mm. Lalu kenapa Anda marah terhadap Al-Quran? Anda umpamanya benar Al-Quran itu sebagai kitab yang menimbulkan masalah, biang. Tunjukkan apa yang sudah ditimbulkan, kerusakan ditimbulkan oleh Al-Quran. Ada banyak bayi lahir tanpa bapak, banyak aborsi. Apakah itu dilakukan oleh Al-Quran? Ditimbulkan oleh Al-Quran. Sekarang berkembang LGBT, penyakit AIDS. Apakah itu ditimbulkan oleh Al-Quran? Eh? Tentu Mana saja otak tidak. Mm-mm. otak kalian itu? Mm-mm. Ini mau Mm-mm. gila ini. Jadi kita berhadapan dengan peradaban gila, dengan Iya. logika gila, ya. Kemudian disambut oleh orang gila, disikapi oleh orang gila gitu. Mm-mm. Mm-mm. Itu Rasmus itu mestinya digantung gitu orang kayak gitu itu. Iya. Iya, bukan kemudian malah dilindungi. Mm-mm. Jadi Swedia harus bertanggung jawab karena dia Mm-mm. mengizinkan. Kemudian Iya. dia dikawal juga oleh polisi toh. Iya. Artinya ini bukan Mm-mm. tindakan individu. Ini tindakan yang tadi kalau bahasa Ustaz Azbi tadi itu struktural karena ini ada endorsement dari negara gitu. Kalau tidak ada endorsement dari negara, mestinya si Rusman itu namanya Rusman tadi. Rusman orang Rasmus Indonesia. Paludan. Rusman orang Rasmus. Indonesia. Rasmus gitu. Iya. Rasmus itu Mm-mm. dari tangkap mestinya Mm-mm. gitu. Ya kan? Itu. Jadi Mm-mm. ini udah Betul. nggak bener gitu loh. Nah, kalau ini sudah diendorse oleh negara, maka negara juga lah yang harus bertindak terhadap negara itu. Namun Mm-mm. sayangnya ini negeri-negeri Muslim itu bertindak seperti sebuah kelompok mengecam, ya kan? Mm-mm. Itu Betul, betul. mengecam, organisasi mengecam. Tapi kalau Organisasi negara macam. itu bertindak, negara itu bertindak bukan Iya, iya, mengecam, iya, iya, bertindak gitu. betul. Tadi saya Ya mau kan? tanya siapa nanti yang menggantung Rasmus ini saat kalau semua negara hanya mengecam. Lulai justru di situ masalahnya gitu, ya kan? Iya, 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 Gitu. Saya kira iya. itulah yang Mm-mm. Iya, baik.